Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dahilun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat sahibul bait keluarga almarhumah Ibu Hajah Atikah, Bapak Haji Madhata, termasuk keluarga besarnya ya Bapak RT Saidi ya, Bapak RT Abdul Qadir, Bapak Lurah Muhyiddin, semuanya keluarganya. Ya, kalau jadi kan Lurah Pamulang pindah Pamulang Barat, Pak. Nah, Pamulang Barat katanya pindah juga. Nah, Muhyiddin mungkin mau diangkat. Nah, saya gue ditawarin suruh duduk di kelurahan, saya gue kalau mau mah. Duduk jedul. Ya semuanya keluarga besarnya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah kasih ketabahan, Allah kasih kesabaran, keberkahan, amin. Ya selamat semua para guru-guru kita ini banyak bener ya. Yang diwakili Bapak Haji Jainal Mutakin, Bapak Haji RW Uding banyak bener ya. Haji Saudi Arabia juga datang dari Arab. Alhamdulillah. Semuanya para guru-guru kita biar pada sehat, pada berkah, amin ya robbal. Ya tokoh masyarakatnya, Pak RT, Pak RW semuanya. Bapak-bapak seluruh jamaah takziah, ibu-ibu juga banyak bener ya Bu. Anak muda ada dikit. Bab ini malam tahun baru ya Pak. Ya anak muda ada dikit itu. Ada berapa orang mah? Mungkin orang lancong kali ya Pak. Mungkin banyak pocong di pohon belukar pada lari ke atas pengelari. Lancong ya belum punya pacar nyantaji atau 7 hari. Enggak. Kata Samsitar gua ada tuh. Semuanya biar pada sehat berkah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu ini sekedar nambah ini malam 7 hari, saya gue nggak lama-lama ya Pak. Saya mau jujur bahwa sampai ogah ceramah 7 hari Pak, bener. Paling ogah ceramah 7 hari. Sejam gue pegel baru 7 hari. Ya sebelumnya saya mohon maaf nih Bapak Haji baru nemenin ya. Ini udah malam 7 hari malam ini. Ya mudah-mudahan sekedar nambahin, menambah bekal biar tambah sabar saibul musibah. Biar kita bisa mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah adik takziah semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sekedar mengingatkan bahwa semua di alam dunia ini memang bersifat fana, bersifat sementara, tiada yang kekal abadi. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia itu kata Allah hidupan dunia senda gurau, bersifat sementara, tiada yang kekal abadi. Sekuat-kuatnya manusia suatu saat akan sekarat, sebanyak-banyak kuatnya harta akan berkarat, juga dunia selamat-lambatnya bakal kiamat. Gak ada yang bakal abadi, bersifat panah, bersifat sementara. Sampai cinta juga ternyata kagak abadi juga. Biru-biru gua manggis, gua delima banyak benalu. Baru-baru cintanya manis, lama-lama ngomel mulu. Cek cek. Cek cek. Cek di pasir cek. Dua kijang cek. Nah oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, lebih-lebih akhir zaman nanti kata Nabi,
Banyak umatku yang matinya mendadak. Lebih-lebih menjelang akhir zaman orang gampang kematian. Jatuh dikit, kecelakaan dikit, sakit dikit, meninggal. Juga Nabi pernah menjelaskan matinya manusia, kata Nabi, bergantung kebiasaannya. Kebiasaannya manusia yang baik-baik, insya Allah matinya juga baik ya Pak. Ada orang rajin nyari duit pulang pagi ya Pak. Meninggalnya kok sama, pulang nyari duit juga pagi-pagi. Emang kebiasaannya gak ngapa-ngapa, nyari duit bagus. Kena angin duduk katanya. Itu angin baru duduk sampai ke diri kali ya Pak ya. Halo. Halo. Dah. Pegangin di menit ya. Pegangin. Dah, ada gini kali deh, ya. Nah juga Bapak, Nabi juga Al-Quran memberikan penjelasan kematian memang udah di samping dunia bersifat fana, kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernapas akan merasakan kematian. Kematian kalau tidak datang nggak bisa ditawar-tawar. Iza jaa ajaluhum la yastana sa'ata wa la yastaqdimun. Jika akan datang ajal, kalau tidak bisa diundur majukan walaupun barang sesaat. Hanya asbabnya yang berbeda-beda. Likulli syai'in sababa, tiap-tiap sesuatu kata Allah ada sebabnya. Tajatuh, sakit, kecelakaan, termasuk almarhumah asbabnya sakit. Itulah asbab kematian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, jangankan kita, Nabi Lut yang sangat bersahabat dengan malaikat Ijrail, ketika didatengin, maka kata malaikat Nabi Lut, wahai malaikat Ijrail, bukankah saya sudah beritahu apabila engkau ditatang mencabut nyawa saya, beri tanda dari jauh-jauh saya bisa siap-siap. Nabi Lut protes nih Pak. Apa kata malaikat Ijrail? Bukankah Allah sudah berikan tanda-tanda kepada kalian apabila badan kalian sudah sering sakit-sakitan, berdiri sudah tidak tegak lagi, dan uban sudah di kepala, itu tanda dekat pada kematian. Ini kata malaikat Ijrail. Jadi malaikat Ijrail juga lagi muter-muter baik nih Pak. Siapa yang dicari? Yang udah ubanan. Ada apa yang udah ubanan? Kata malaikat Ijrail, jika badan sering sakit-sakitan, berdiri sudah tidak tegak lagi, uban sudah di kepala, itu tanda dekat pada kematian. Kata malaikat Ijrail, itu tanda. Likulli syai'in alamat, tiap-tiap suatu kata Nabi memiliki tanda. Ya salah satu itu tanda dekat kematian. Juga tanda orang mati juga ada Pak, dari bicaranya, dari perilaku ada juga. Ada juga kalau lagi saya kecil dulu asal ada yang mau mati, burung bunyi bulu bunyung, burung titit-titit tuh, asal titit-titit, asal itu bunyi mulu gua nggak apa, berita duka cita, innalillahi. Mungkin bahasa kitanya mah kata burung gini, kalau ada yang mau mati, dikit lagi, barangkali. Dikit lagi. Ada asbab, ada tanda kematian. Jadi Bapak Ibu jamaah, kematian ini biar saya belum musibah paham. Di samping takdir, emang udah takdir, hanya asbabnya yang berbeda-beda dan tandanya juga ada, cuma kita nggak tahu. Ada dari bicara, dari ucapan, dan memang udah ajalnya segitu umurnya ya. Ada Bu Haji 65 kali ya? 57. Belum ya? 57. Ya masih muda. Nanti Pak Haji Marata paling 60 lebih deh ya. Dan memang Nabi memberikan penjelasan, umatku itu kata Nabi umurnya 60 sampai 70. Kita itu nggak jauh dari situ Pak. Makanya di Jakarta diteliti orang yang meninggal kebanyakan 60. Iya tuh Pak Haji. Pak Haji jangan kasih lebih kali ya. Diteliti Pak. Banyak
Orang yang meninggal nggak jauh dari segitu. Emang bener umat itu kata Nabi 60 sampai 70 gitu. Ya pokoknya sekarang umur 60, 70 gitu ya belum sampai dah. Ya siap-siapnya makan yang enak-enak, ibadah yang getol. Tuh umurnya 60, 70. Dan itu termasuk panjang Pak. Kata Nabi barang siapa yang dipanjangkan umurnya, niscaya dia akan banyak melihat perbedaan. Orang yang dikasih panjang umur banyak lihat perbedaan. Jangankan Pak Haji Jarkasi, Jasnawi. Ajas mah Asnawi. Aja emang biar tarik. Saya aja bocah kemarin udah banyak lihat perbedaan Pak. Iya. Nggak salah kata Nabi. Barang siapa dipanjangkan umurnya niscaya dia akan banyak melihat perbedaan. Saya aja baru umur 40 lebih udah banyak lihat perbedaan Pak. Dulu waktu saya masih kecil Pak itu kan tiang listrik dari besi ya Pak ya. Sekarang dari beton. Dulu habis maghrib kita pada ngaji, sekarang pada beda. Dulu anak muda nongkrongnya di balai, sekarang nongkrongnya di kafe. Dulu orang megangnya tasbih, sekarang megangnya beda. Iya Pak. Dulu orang mandiin mayat gayungnya batok, sekarang gayungnya plastik. Dulu ibu-ibu jarang yang montok, sekarang mah cantik-cantik gitu. Saya udah operasi mata Pak, alhamdulillah Pak. Udah ngelihat sekarang ini jelas banget. Cuman saya belum bisa membedakan antara janda sama bukan ini. Nah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kematian datangnya mendadak, mudah-mudahan kita mati husnul khotimah ya Pak. Karena mati nggak bisa ditawar-tawar. Mudah-mudahan kita juga dalam keadaan husnul khotimah, dalam yang keadaan baik. Dan juga ini saya boleh musibah karena emang udah kullu nafsin za'iqatul maut, tiap yang bernapas akan merasakan kematian, dan musibah kematian memang tidak akan terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu. Ini Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 51, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, musibah tidak akan menimpa kami kecuali ketetapan Allah bagi kami, dan Allah pelindung kami. Pada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Almarhumah musibah kematian emang udah takdir umurnya segitu. Likuli syai'in sababa, tiap suatu ada sebabnya, hanya asbabnya sakit dan sebagainya. Ada juga musibah banjir di mana-mana, ya Pak. Lihat berita di televisi sekarang banjir, belum lagi gunung meletus ya. Kerusakan, longsor segala macam, gempa. Kalau kita lihat penyebabnya, kalau kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya terjadinya kerusakan lautan dan daratan adalah ulah tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan ajab atas perbuatan mereka itu sendiri. Salah manusia sendiri. Udah tahu jalanan air kali dibuangin sampah, ya Pak. Bayar motor 650.000 sebulan kuat, bayar sampah jigo orang bisa. Air buang di jalanan. Kemana anazopatu minal iman, bersih bagian daripada iman kata Nabi ya. Ada penyebabnya. Kalau kita lihat banyaknya musibah, penyakit, virus corona ya Pak. Jika perzinahan merajalela kata Nabi Allah, datangkan penyakit yang belum ada sebelumnya. Kebanyakan prostitusi, pergaulan bebas. Dulu belum ada penyakit flu burung, flu kunyuk, segala ngunyah-ngunyah. Likuli syai'in sababa, tiap suatu ada sebabnya. Ngapa gunung yang gede-gede pada meletus mulu ya Pak? Mungkin goyangnya bukan goyang atas. Kalau goyang atas, dunia tidak akan kiamat kata Nabi selagi banyak mengucapkan kalimat la ilaha. Kalau masih pada zikir, pada ajan, pada sembahyang, nggak kiamat. Karena goyangnya goyang bawah, prostitusi, pergaulan bebas, wajar gunung yang gede-gede pada meletus mulu. Mungkin gunung-gunung yang kecil kalau malam dienet-enet mulu. Jadi yang gede ngamuk.
Apalagi menurut berita Pak, katanya setelah tahun baru Masehi, akibat peringatan tahun baru Masehi, malam Valentine pagi-paginya katanya meningkat prostitusi, pergaulan bebas. Ya saya sih percaya orang pada berdua-duaan naik motor nyikep kenceng buat kayak monyet di kebun kelapa. Gak ada tanggul gede rembek ngik-ngiknya mentok. Jam 2 malam masih bakar ayam, iya. Dua-duaan lek salah colek teh ayam. Lebih bisa pindah ke tempat gelap itu ya Pak. Kayak uka aja kan anak buah ya. Nah jadi banyaknya musibah kalau kita berdoa, banyaknya juga perbuatan dosa. Kalau musibah takdir kematian memang udah takdir, maka sahibul musibah, terima takdir kematian. Dan musibah macam-macam, ada musibah penyakit, musibah banjir, musibah kematian, musibah kecelakaan. Ibu-ibu juga ibu, kalau kemana-mana naik motor hati-hati, karena banyak juga musibah kecelakaan, ibu-ibu jatuh di motor pada kecelakaan. Makanya di Saudi Arabia baru 2018 orang perempuan boleh naik motor. Makanya kalau kemana-mana pada jaga wudhu, jaga sembahyang. Jangankan kita, ya Musa kata Allah, apabila musibah menimpahmu sedangkan kau dalam keadaan tidak berwudu, jangan menyalahkan yang lain selain dirimu. Nabi Musa kau disalahin kalau nggak jaga wudu. Nih ibu-ibu, bapak-bapak mau kemana-mana sembahyang nggak sembahyang, kalau bisa jaga wudu, insya Allah sebagai tolak bala, amin. Banyak ibu-ibu jatuh kecelakaan di jalanan, mana motor gede-gede banget lagi. Ibu-ibu nggak sama perempuan sama bapak-bapak Pak. Ibu-ibu pengen nyodok, tetapi dia mentalnya nggak sama bapak-bapak. Dia pengen kayak laki-laki, saset nyodok, tapi mentalnya nggak berani. Air di belakang mobil cuma entot, nyodok kagak, minggir kagak. Kita menyodok ribet. Mana motor gede banget lagi tuh yang NMAX. Iya, saya pengen beli Pak, cuma ntar lagi nungguin saya. Itu mah rancangan motor buat perempuan, NMAX, Yamaha NMAX buat perempuan. Ntar kalau keluar N-Street baru saya beli dah. Kalau udah keluar Yamaha N-Street baru dah. Jadi Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan kita kok jadi jauh daripada musibah, amin ya robbal. Nah salah satu Bapak Ibu nih, alhamdulillah kita udah amalin ya Pak ya. Insya Allah nih yang diamalin sampai, amin ya robbal. Karena sering saya sampaikan, satu yang sampai doa, kedua yang dalilnya sodako, ketiga fidyah, keempat bacaan Quran, kelima inventasi daripada sodako jaliyah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakannya. Mudah-mudahan anaknya senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya, amin ya robbal alamin. Saya ke dulu batu Pak, di sono pakai tenda berapa kali nih sama ibu ya, termasuk abang saya kemarin gua udah berapa kali nih Pak pakai tenda ibu almarhum Bahaja Muatikah ya. Bapak Ibu jamaahnya mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan diamalin dan insya Allah sampai ke semuanya. Ini jamuan-jamuannya juga insya Allah Pak jadi sedekah, amin ya robbal. Ini juga Pak menjadi jamuan, ini sedekah. Dalilnya ada ya Rasul, orang tua sudah meninggal dunia, kalau semasa hidupnya belum sempat sodako untuknya, apa sampai ya Rasul? Kata Nabi, na'am iya, ini sodako, ini jadikan sodako buat almarhumah Ibu Atikah. Maka ini makanan di jamuannya dimakanin Pak. Silakan ya Pak, jangan dibawa masuk lagi nanti borok sikut. Nah Bapak Ibu jamaahnya mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bekal amal kita, Allah pesan kepada kita dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu dulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kata Allah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan. Nih kita dijalankan ajaran agama Islam secara keseluruhan. Bahkan dalam surah Al-Imran juga Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, takwa pada Allah, jangan sekali-kali mati kata Allah kecuali dalam keadaan muslim beragama Islam. Oleh karena itu jalankan ajaran agama Islam secara keseluruhan. Insya Allah bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau emang orang Islam
Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, pakai pakaian Islam, rumah tangga Islam, makan minum secara Islam, semua pakai ajaran Islam. Kalau emang orang Islam, jangan ikut-ikutan ajaran di luar Islam. Pakai ajaran agama Islam secara kapah. Ntar kalau kita mati ditanya di alam kubur, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma kiblatuka, man ihwanuka. Pertanyaan agama. Ini jangan ikut-ikutan ajaran di luar Islam. Nah, termasuk ini malam tahun baru Masehi ini. Aturan mah nggak usah ikut-ikutan, ya Pak. Kata Nabi, man tasaba nabi kaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti suatu kaum, bagian dari mereka. Ini siapa yang ikut-ikut tahun baru Masehi meriahin, jalan sono jalan sini, menyambut tahun baru Masehi, kata Nabi, fahuwa minhum, bagian dari mereka. Kenapa? Siapa sih mulai 1 Januari itu kaum Romawi? Kenapa 1 Januari hadiah buat Dewa Janus? Siapa kaum Romawi yang ngangkat Tuhan Yesus? Siapa yang melantik Tuhan Yesus? Raja Romawi Konstantin. Kapan Yesus dilantik? 325 Masehi, ya Pak. Makanya Irena Handono berhenti jadi biarawati, sekarang jadi ustazah. Karena dia mikir, Pak, 325 Masehi baru jadi Tuhan. Kemarin Tuhan siapa? Yang menciptakan langit bumi, ya Pak? Manusia. Lo kan ada Tuhan kesiangan. Ya Pak ya. Nah makanya Irinda berhenti jadi biarawati, sekarang jadi ustazah. Ini makanya tadi nggak usah ikut-ikutan Bu, ya Bu. Kalau bisa mah kita disuruh bedain sama Nabi. Nabi nyuruh bedain. Bedakanlah kalian dengan orang-orang kafir, kata Nabi. Pendekkanlah kumis, panjangkanlah jenggot. Nabi dulu puasa hari Sabtu dan hari Minggu. Kenapa ya Rasul? Agar beda dengan orang kafir. Kan orang Yahudi hari Sabtu nangkep ikan, pesta makan, libur. Orang Nasrani hari Minggu juga libur. Maka Nabi malah berpuasa, ya Pak. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan di luar Islam mendingan isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya kalau Nabi ngisi puasa, kita mah isi sama zikir, ya Pak ya. Malam tahun baru Masehi isi zikir. Malam Natal isi zikir, ya Pak. Malam Maulid apa kemerdekaan isi sama zikir. Isi agar beda dengan orang-orang kafir. Ini alhamdulillah tadi saya lewat Pak di musola pada zikiran, ya Pak. Bukan memeriahkan, agar beda dengan orang-orang kafir. Kita nggak dikasih ikut-ikutan Pak. Ini orang Yahudi hari Sabtu nangkep ikan, pesta makan. Orang Islam gue banyak hari Sabtu mancing libur, nangkep ikan juga. Mancing mas seminggu 2 kali ya Pak ya. Tiap hari umur habis di empang. Udah diamalin belum Pak yang saya ajarin Pak, mancing supaya diangkat dapat? Belum. Payah muda ikat di kenur. Itu asal diangkat gandul. Pasti dah. Ikan mah kagak dapet. Gandul. Gandul. Nih kita mendingan nih nggak usah ikut-ikutan hura-hura, ya Pak ya. Nabi yang bilang jangan, kalau kita ikuti suatu kaum, bagian dari mereka. Mendingan isi zikir ke, yasin ke, tahlil ke, ya Pak ya. Insya Allah itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun yang lalu disiapkan berita di televisi. Dengan tahun baru menyambut, disiapkan parit-parit parkir, panggung hiburan Pak. 2 tahun yang lalu. Begitu yang datang air banjir. Sampai jam 2 masih berujuk baik hujan. Pagi-pagi beritanya berubah. Jakarta kebanjiran. Tangerang orang berenang. Di Bekasi orang ngungsi. Di mana-mana itu air Pak. Sampai naik ke meja sama teko-tekonya. Iya. Uduk. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ya.
Ya orang apa-apa Bapak Ibu, kita kalau bisa mah jangan ngerayain. Kalau kita orang Islam mah bener Pak. Ya silakan Bapak Ibu. Saya cuma nyampein kalau kita orang Islam jalankan ajaran Islam. Tahun baru kita tahun baru Islam, bukan tahun baru Masehi. Ya Pak ya. Oleh karena itu biasa-biasa Pak ya Pak ya. Ini kadang-kadang tahun baru malah ramainya bukan main. Tahun baru Islam ya. Tahun baru Masehi mau ulah ayam naik, pete naik, jengkol naik, telur naik, sampai cabai yang di bawah naik juga, nggak pantas Pak. Meja. Nah jadi Bapak Ibu jamaah, Bu udah beli ayam Bu. Kalau beli ayam jangan memaghrib, ayam naik, habis subuh ayam turun dari punan. Beli ayam mau maghrib dia naik, salah belinya. Ya orang apa-apa kalau sekedar begadang kita iseng, yang penting kita jangan ikut memeriahkan ya Pak ya. Kita orang Islam Pak, supaya kita mati nanti membawa ajaran agama Islam. Maka kalau bisa malam ini isilah zikir-zikir atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi mengajarkan agar kita membedakan dengan kegiatan-kegiatan di luar Islam. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan dengan rajin zikir kita matinya husnul khotimah. Amin. Sering saya sampaikan bahwa 3 golongan kata Nabi orang yang matinya husnul khotimah. 1 golongan orang yang suka berzikir, 2 golongan orang yang cinta dengan ulama, 3 golongan orang yang suka berselawat. Insya Allah orang yang ngamalin itu nanti matinya husnul khotimah. Amin ya robbal. Bapak Ibu jamaahnya mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita juga biar pada sehat ya Pak ya. Biar kita pada panjang umur ya Pak. Ini sekarang mati ada kurangan dikit gak kayak kemarin. Kemarin mah banyak banget Pak, dikit-dikit pada meninggal ya Pak. Ya teman-teman saya pada meninggal Pak. Teman-teman yang suka ngundang ceramah saya pada meninggal. RT, RW, Ustadz pada meninggal, bagaimana? Iya makanya di sini yang suka ngundang saya Haji RT Kodir. Mereka sering ngeri RT Kodir ini. Sama Muhyiddin lagi Balurah. Insya Allah dia biar pada panjang umur ya amin. Amin ya robbal. Bapak salah satu supaya kita nggak gampang mati Pak, pakai ajaran amalan ya Pak. Satu nih biar kita pada umur. Menurut hadis, barang siapa yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Paling tawala pakulas biallahu la ilaha illahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebanyak 7 kali di waktu pagi, tidaklah akan mati di waktu sore. Ini surah At-Taubah sering dipakai marhaban. Dulu ada yang ngamalin sampai 130 tahun orang mati-mati. Iya Pak, dia matinya begitu ngimpi ketemu Nabi. Lalu kata Nabi, apa kamu tidak rindu kepada saya? Masih senang dengan dunia? Dia berhenti tuh baca ayat terus mati. Ini kalau masih kita pengen panjang umur nih amalin. Insya Allah Pak, Bapak dipanjangin umurnya, amin. Bukan apa-apa Pak, umur bisa berubah pendek jadi panjang. Nasib bisa berubah pendek jadi panjang. Ada orang merubah nasib tapi umur nggak dirubah. Saya punya teman sukses banget Pak, nasib dia rubah cepet kaya, langsung berangkat haji bagus, kontrakannya bebaris, rumahnya tingkat, mobilnya baru iya. Mana bininya botoh, mobil masih tes, pagi-pagi lemati. Masih muda iya, ternyata nasib miskin jadi kaya dirubah bisa, umur kagak dirubah, kaya mati. Ya Bi ya. Sampai sekarang tahu bininya kawin lagi tuh belum itu ya? Bininya orang Malaysia sama saya. Ya Pak, kita kan pengen ya Pak, kita kaya cepet sukses Pak, cepet kaya, ternyata umur kagak ditambahin mati juga. Nah makanya bagaimana supaya kaya panjang umur, enak nggak? Nah makanya di samping robah nasib silakan kalau pengen cepet kaya robah nasib. Bisa Pak, nasib bisa dirobah, Allah yang menentukan takdir, Allah yang merubah. Ayatnya ada, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kata Allah kecuali kaum itu mau merubah keadaan itu sendiri. Bisa yang miskin jadi kaya silakan.
Cuman kalau pengen cepet banget kaya ya ke Ragunan. Tinggal pilih kita kaya apa di situ. Ini mudah-mudahan yang umur pendek Pak. Pernah saya sampaikan kalau pengen panjang umur, satu doa, kedua silaturahim, ketiga sodako, keempat tadi baca lakod ja'akum. Iya Pak ya. Hadisnya adalah yarudul qada ila biddu'a, tidak ada yang dapat melak ketetapan Allah kata Nabi kecuali dengan doa. Selalu doa lah minta panjang umur. Insyaallah Allah panjangin umur kita, amin. Pak habis sembahyang jangan lupa Allahumma tawir umur Nabi taatillah. Ya Allah panjangkan umur saya untuk taat pada Allah. Allah panjangin umur kita, amin. Ini Pak jadi kita nggak mati dulu ya Pak ya. Ini jadi bapak-bapak ibu zaman nasib bisa berubah, umur bisa berubah. Insya Allah kita mau usaha, mudah-mudahan kita dipanjangin umur, amin. Nih bapak amalin yang tadi Pak, dan apa namanya, insya Allah nanti dipanjangin umur kita. Dan almarhum nih yang udah sampai, yang udah dipanggil oleh Allah, emang udah bagian, emang udah takdir, ikhlaskan ya kepergiannya. Bapak Haji Madahata, kata Nabi seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, niscaya akan masuk surga, amin. Tuh Pak Haji, ikhlasin Pak Haji. Nabi yang bilang Pak dalam hadis yang disolihin, seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, niscaya akan masuk surga. Ridho ini Bu Haji biar disana terima Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Ya Pak ya. Banyak kalau kembang melati daunnya hijau, tanahnya rata kita paculin. Orangnya mati kita kudu ridho karena kita bakal nyusulin, bener. Kalikan seperti di pelabuhan ikan lele mah digombangan. Kalau mau mati silakan duluan, Bang Tile mah belakangan. Bapak kalau mau mati kalau bisa pilih hari ya. Mami muslimatin yamuti la yaumil jum'ah. Orang Islam yang mati di hari Jumat kata Nabi, al-laili Jum'ah, atau di malam Jumat, maka akan dibebaskan min fitnah fil qabri, dari azab kubur. Orang Islam mati malam Jumat, hari Jumat bebas azab kubur. Makanya sekarang mumpung masih hari Jumat, tapi sekarang betul. Silakan duluan siapa kek? Aduh. Lah mumpung hari Jumat, iya. Udah. Lewat. Apa masih hari Jumat ini Pak, belum jam 12 ya Pak ya? Silakan dah, saya emang gak enak teman tua-tuaan. Nanti katanya songong. Sebab kita harus menghormati teman tua-tuaan. Bukanlah termasuk golonganku kata Nabi, orang yang muda tidak menghormati pada yang tua tidak sayang sama yang muda. Kita harus lebih menghormati nama yang tua begitu. Saya sama Haji Muhyiddin harus lebih menghormatin. Sambutan bagian Muhyiddin duluan, ya enggak? Bayang bagian Muhyiddin di depan sama belakangan. Makan prasmanan bagian Muhyiddin duluan, ya enggak? Pimpin tahlil bagian Muhyiddin duluan. Mati. Sweet. Bapak Ibu jamaah, mudah-mudahan nih Bapak yang apa namanya almarhumah ya kita bisa diamalkan Pak Haji ya Pak Haji. Pak Haji ikhlasin ya Pak Haji ya, ridoin Pak Haji. Dan memang di dalam menurut ilmu fikih, kalau seorang suami istrinya mau meninggal dunia, mau menikah lagi tunggu 4 bulan lebih, kalau nggak salah ya Pak. Kan lama 4 bulan lah. Kalau perempuan beda Bu. Perempuan suami meninggal dunia, dalam Al-Quran kata Allah, jika hendak menikah lagi tunggu 1 tahun 1 bulan 10 hari. Ibu laki meninggal mau kawin lagi tunggu setahun lebih. Kalau laki bini meninggal mau kawin lagi tunggu 4 bulan. Kadang-kadang baru seminggu gua ada. Orang apa-apa. Ibu yang jadi janda 50 tahun, sunahnya kalau umur 50 tahun nikah lagi. Kalau usia 50 tahun ke lebih, sunahnya ngurusin anak. Tapi kalau ibu umur 90 tahun, ada yang ngelamar, kawin baik. Nah iya, jangan tahan-tahan karena kebanyakan janda ya Pak. 2,79%. Dulu berita Jawa Timur tahun ini meningkat janda. Kan kesian kalau kebanyakan janda, kesian perawan. Gak salah kata Haji Jena tadi, kalau banyak rambutan manggis nangkalanda lebih muda, banyak perawan gadis janda lebih menggoda. Ibu bapak mudah-mudahan Pak Haji Madata di samping doain semua ya Pak Haji ya, biar ikhlasin ya Pak Haji ya, kembalikan kepada Allah, amin. Anak-anaknya biar pada ngedoain ya. Nanti kalau Pak Haji sering ngedoain nanti Pak Haji ngimpi. Kata Nabi, jika kamu bermimpi orang sudah meninggal dunia, sesungguhnya engkau benar-benar bertemu. Nanti ketemu Pak. Kalau kita ngimpi orang mati jadi lambang buat kita tuh. Orang mati kadang ngomongnya bahasa isyarat, perlu kita tafsirin lagi gitu.
Kita bener ngimpi ketemu. Makanya kan lagunya ada, oh hanya di dalam mimpi, oh aku dapat bertemu. Itu Bapak Suhaimi. Lagu lama Pak. Sama resapan lagu lama Pak ya. Kue bolu banyak coklatnya, kue rengginang banyak warnanya. Lagu dulu banyak nasihatnya, lagu sekarang ada parnonya. Segala beladuren terong dicapain, buka dikit jos, buka dikit jos. Bener Pak Haji, nanti kita ngimpiin Pak Haji. Pokoknya Pak, kalau kita ngimpi ketemu orang mati, kata Nabi bener. Yang kedua, kalau kita ngimpi bertemu Nabi, itu juga bener. Apabila engkau bermimpi bertemu dengan aku, kata Nabi, engkau benar bertemu, setan tidak akan mampu menyerupai wajahku. Nah jadi kita ngimpi, makanya impian kata Nabi ada terbagi 3. Ada impian dari Allah, impian dari setan, impian perasaan hati. Dan impian dari setan kata Nabi tidak ada dampak akibatnya. Perasaan hati bisa ke bawah ngimpi Pak, bisa Pak. Misalkan Pak RT lagi jatuh cinta gitu, sarboa, lapi sarboa ngigo, bisa ke bawah ngimpi. Misalkan gitu. Nih Bapak Ibu, makanya kita kalau ngimpi ketemu orang mati itu jadi lambang. Ada orang mati diimpiin telanjang, baik telanjang. Mungkin bajunya belum sedekain kali dia. Kalau ada bajunya sedekain Pak Haji iya. Cuman jangan baju pengantin lo banyak banget. Baju yang dipakai sedekain ya Pak ya. Nanti kita lo buat almarhum di sono. Nana impian terbagi 3. Ibu-ibu kalau ngimpi, kalau tidur jangan lupa baca ayat kursi. Sebab ada ibu-ibu katanya ngigo. Tapi kata Nabi, man qara'a ayatul kursi inda naum kana indallahi hafiz wala yaqrabu syaiton. Barang siapa tidur kata Nabi baca ayat kursi akan dilindungi oleh Allah, tidak dapat didekati oleh setan. Pak, kalau tidur baca ayat kursi, insya Allah enggak diganggu sama setan. Amin. Ada katanya ibu-ibu ngigo ditanya sama malaikat, man robuka. Padahal mah bukannya ngigo Pak, bukannya ngimpi, bukannya man robuka. Salah denger, lakinya lagi ngedeketin. Mahrob buka, salah dengar rupanya, bukan manrob buka. Ada cerita begitu tuh. Ibu-ibu, nanti kemalaman saya menambahin aja jadi bakal kita itu ya Pak. Mudah-mudahan kita pada matinya usul khotimah ya Pak. Rajin zikir la ilaha illallah. Kemudian cinta sama ulama, hadiri majlis taklim, amin. Kemudian sering berselawat ya Pak ya. Insya Allah kita matinya husnul khotimah, baik di akhir kematian. Bapak-bapak hidupilah pengajiannya Pak ya, kampung kita biar hidup pengajiannya ya Pak. Ya insya Allah kalau pada pengajian hidup, ustadz-ustadznya banyak Pak, pengajiannya hidup, insya Allah kampung ini selamat Pak, berkah, amin. Nabi yang bilang solahul umati bil ilmi wal mal, umatku akan jadi baik kata Nabi dengan ilmu agama dan harta. Mudah-mudahan kita pada beragama, pada kaya, amin ya robbal. Udah baca jainan biar sehat, amin ya robbal. Amin. Bapak itu saja dah. Jadi singkat aja ini nambahin biar kita mati sholatimah tadi, amalin yang 3, rajin zikir, cinta ulama, sholawat, dan juga kita jalankan ajaran agama Islam suruhan, jangan ikutin ajaran di luar Islam ya Pak ya. Bapak juga jangan suka ngomong gini Pak, jangan suka ngomong besok hari Minggu, jangan. Kalau bisa besok hari Ahad gitu Pak. Kalau kita bilang besok hari Minggu itu diambil dari kata domingo, hari kelahiran Tuhan. Dulu abad 19 belum ada Pak kalender hari Minggu, hari Ahad. Pas abad 19 kemarin baru dicetak itu, diperbanyak, diganti Ahad menjadi Minggu. Jadi kalau kita bilang hari Minggu, hari kelahiran Tuhan, akan lebih baik hari Ahad gitu ya Pak ya. Jadi bapak-bapak, Pak Haji Madahata mudah-mudahan bisa ngamalin ikhlas. Memang udah bagiannya, udah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang masih dikasih umur mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, itu saja saya sampaikan. Bapak-bapak kalau begadang, ibu begadang ya silahkan bayar ngapa-ngapa. Di rumah baik bakar ayam, madang-madang. Yang penting kita jangan tujuannya untuk memeriahkan tahun baru Masehi ya Pak ya. Allah dan Rasul tidak mengajarkan, kita mah tidak menyambut, tidak memeriahkan tahun baru, kita mah adalah tahun baru Islam.
Nah, itu saja saya sampaikan. Udah koran saya mohon maaf, bukan saya malas berkemah karena ada memedi di pohon beringin, bukan saya malas ceramah. Itu nasi keburu dingin, ingat ya, ini harus dimakan Pak ya. Bapak-bapak ibu-ibu jangan pulang dulu, sendok makan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.